wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani, NIM S1A1211051, akan memaparkan proposal penelitian mengenai pengaruh abu boiler terhadap karakteristik kuat tarik tidak langsung campuran beraspal panas ACBC yang mengandung aspal buton. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pertama selaku penguji pertama, dosen kedua selaku penguji kedua, penguji ketiga, pembimbing, dan para audiens. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Yang pertama yaitu ada bitumen. Bitumen berasal dari residu hasil pengolahan minyak mentah dan juga bersumber dari pengolahan aspal alam. Yang kedua yaitu ada asbuton atau aspal buton. Penggunaan asbuton secara nasional telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang penggunaan aspal buton yang merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa dalam penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya yaitu ada abu boiler, yang dimana limbah cangkang sawit memiliki berbagai macam kegunaan, salah satunya sebagai pengeras jalan perkebunan sawit. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik material yang digunakan dalam campuran beraspal panas ACBC yang mengandung asbuton dan abu boiler cangkang kelapa sawit. Yang kedua, seberapa besar kadar aspal optimum yang dibutuhkan pada campuran beraspal panas ACBC yang menggunakan asbuton. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh penggunaan abu boiler sebagai pengganti filler terhadap kuat tarik tidak langsung campuran beraspal panas ACBC yang menggunakan asbuton. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu satu, untuk menganalisis karakteristik fisik agregat kasar, agregat halus, filler batu, asbuton, aspal penetrasi, dan abu boiler cangkang kelapa sawit. Yang kedua, untuk menganalisis penentuan kadar aspal optimum campuran beraspal panas ACBC yang menggunakan asbuton. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh penggunaan abu boiler sebagai pengganti filler terhadap kuat tarik tidak langsung campuran beraspal panas ACBC yang menggunakan asbuton. Selanjutnya, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, yaitu menambah wawasan baru di bidang keteknik sipilan terkait dengan bahan tambah abu boiler terhadap karakteristik aspal panas ACBC. Yang kedua yaitu bagi industri, yaitu hasil akhir dari penelitian ini dapat dipakai untuk sebagai acuan dalam industri peraspalan yang menggunakan abu boiler cangkang kelapa sawit sebagai material alternatif dalam memproduksi aspal panas ACBC. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan terkait usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan tujuan mengurangi dampak negatif limbah industri pertambangan bagi lingkungan. Kemudian ada 4 batasan masalah. Yang pertama yaitu penelitian ini berbentuk uji eksperimen di laboratorium. Yang kedua, kadar asbuton atau aspal buton butir B3050 yang digunakan sebesar 8%. Yang ketiga yaitu abu boiler berperan sebagai pengganti filler atau abu batu. Yang keempat yaitu pengujian kuat tarik tidak langsung dilakukan pada benda uji silinder diameter 4 inci atau benda uji Marshall dengan alat kuat tekan. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Nyak Laila dan kawan-kawan tahun 2022 tentang pemanfaatan abu cangkang sawit untuk substitusi filler pada lapisan aspal konkrit wearing course atau ACWC. Yang kedua yaitu Diki Alamsyah tahun 2017 tentang analisis pengaruh penggunaan abu boiler cangkang sawit sebagai filler untuk campuran lapis tipis aspal beton atau HSR menggunakan spesifikasi Bina Marga tahun 2010. Yang ketiga yaitu Agus Mahliza Fahmi dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Analisis Pengaruh Aspal Modifikasi dengan Penambahan Abu Cangkang Kelapa Sawit Terhadap Kinerja Perkerasan Jalan. Yang keempat, Mardiansa dan kawan-kawan tahun 2018 tentang analisis kehilangan kadar aspal buton untuk campuran beraspal aston lapis antara
atau ACBC. Yang kelima yaitu Musrifat Thohir tahun 2020 tentang analisis penambahan abu cakang sawit pada campuran lapis aspal beton atau laston. Kemudian, aspal. Aspal umum digunakan saat ini terutama berasal dari salah satu hasil proses destilasi minyak bumi, dan di samping itu, mulai banyak pula dipergunakan aspal alam yang berasal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Sumber aspal ada 3, yaitu aspal keras, aspal alam, dan aspal modifikasi. Selanjutnya, aspal alam Buton sering dikenal sebagai aspal batu Buton, atau biasa juga disebut dengan asbuton. Jenis campuran aspal panas yaitu ada 3. Yang pertama, lapis tipis aspal pasir atau sandsit, lapis tipis aspal beton atau hot roll sheet, yang terakhir yaitu lapis aspal beton atau aspal konkrit. Agregat. Agregat itu mencakup antara lain batu bulat, batu pecah, abu batu, dan pasir. Gradasi terbagi menjadi gradasi seragam, gradasi terbuka, gradasi rapat, dan gradasi senjang. Gradasi agregat gabungan. Gradasi agregat gabungan yaitu gabungan antara agregat kasar dan agregat halus yang kemudian hasilnya itu akan dilihat baik atau tidak. Yang ketiga yaitu bentuk butir agregat. Hal ini dapat mempengaruhi workabilitas campuran perkerasan selama penghamparan. Kemudian abu boiler. Secara umum, abu boiler dapat didefinisikan sebagai materi sisa yang tidak habis, terbakar, dan berfungsi dalam proses pembakaran karbon, hidrogen, sulfur, oksigen, dan penguapan air yang terkandung dalam tandan buah sawit dan cangkang buah sawit. Di sebelah kanan ada komposisi kimia abu boiler cangkang kelapa sawit. Yang ada 5 kandungan yaitu seperti yang ada pada tabel. Sudah ada nilai dan satuannya. Kemudian metode pengujian campuran. Sifat-sifat campuran beton aspal dapat dilihat dari parameter-parameter pengujian Marshall. Antara lain, yang pertama yaitu stabilitas Marshall, yang kedua kelelehan atau flow, yang ketiga hasil bagi Marshall atau Marshall-Quetein, yang keempat yaitu rongga terisi aspal atau VFA atau VFB, dan yang terakhir yaitu rongga antara agregat atau VMA. Setelah itu, ada uji kuat tarik tidak langsung campuran ACBC. Nilai kuat tarik tidak langsung pada benda uji berbentuk silinder merupakan fungsi dari beban Pmax, tebal benda uji, dan diameter dituliskan dalam bentuk ITS sama dengan 2P per Pi dikali D atau dikali D dikali H atau T, yang dimana ITS itu kuat tarik langsung di pusat benda ujinya, yang Pmax itu atau P maksimal adalah beban maksimum, T-nya itu atau H itu ketebalan benda ujinya, dan D itu diameter benda ujinya. Selanjutnya, lokasi penelitian bertempat di Laboratorium Sistem dan Teknik Transportasi dan Laboratorium Pengujian Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu pelaksanaan dan penyusunan hasil penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai Desember 2022. Pengumpulan datanya yaitu data yang digunakan ada data primer dan data sekunder, yang dimana data primer itu yang diperoleh dari hasil pengujian laboratorium meliputi data karakteristik material, data pengujian Marshall, dan data pengujian kuat tarik tidak langsung, sedangkan data sekundernya itu dari hasil pengujian material dalam penelitian sebelumnya, dan sumber literatur berupa buku, artikel, jurnal nasional maupun internasional. Kemudian, adapun bahan dan alat yang digunakan pada proses penelitian ini, yaitu bahannya agregat kasar, halus, dan filler, aspal penetrasi, aspal buton, dan abu boiler. Sedangkan alatnya yaitu ada saringan atau ayakan, skop, karung goni, timbangan kapasitas 20 kg dan 3.000 gram, sieve shaker, sendok pengaduk dan spatula, termometer, piknometer, cetakan mold, extruder, cat, penangas air,
oven, alat ujian Marshall test, alat peletakan benda uji, kuat tarik tidak langsung, serta alat pengujian kuat tekan. Adapun prosedur penelitiannya itu yang pertama pengadaan alat dan penyediaan bahan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian, kemudian pemeriksaan terhadap bahan material yang akan digunakan. Yang ketiga, merencanakan sampel campuran aspal panas ACBC berdasarkan gradasi menerus dengan menggunakan gradasi target untuk campuran ACBC, kemudian merencanakan sampel campuran dengan pembuatan sampel benda uji, lalu melakukan pengujian dengan alat Marshall test untuk menentukan kadar aspal optimum campuran ACBC dengan menggunakan 8% asbuton butir B3050, lalu melakukan pengujian dengan kuat tarik tidak langsung dengan variasi penggunaan abu boiler 5%, 10%, dan 15% sebagai pengganti filler atau abu padat dalam campuran ACBC yang menggunakan asbuton. Yang terakhir yaitu analisa hasil pengujian sehingga hasil yang diperoleh dari pengujian itu muncul. Kemudian pemeriksaan bahan campuran. Diperlukannya analisa saringan untuk agregat kasar maupun agregat halus, adanya pengujian terhadap berat jenis untuk penyerapan agregat kasar, adanya pengujian terhadap berat jenis untuk penyerapan agregat halus, lalu adanya pengujian pemeriksaan sifat-sifat campuran dengan Marshall test, lalu metode pengujian bobot isi dan rongga udara dalam agregat, metode pengujian jumlah bahan dalam agregat, serta metode pengujian filler. Kemudian prosedur kerjanya ada 3, yaitu yang pertama penentuan gradasi agregat campuran atau gradasi target. Gradasi agregat gabungan untuk campuran aspal yaitu dapat dilihat dalam tabel sebelah kiri. Untuk yang kedua yaitu penentuan kadar aspal acuan yaitu menggunakan rumus KAA atau kadar aspal acuan sama dengan 0,035% tambah 0,045% tambah 0,18% ditambah K. Pengujian terhadap aspalnya itu berat jenis, titik lembek, penetrasi, dan viskositas. Yang ketiga yaitu perencanaan campuran atau mix design. Komposisi campuran didasarkan pada fraksi agregat kasar CA atau coarse agregat, agregat halus FA atau fine agregat, dan filler. Dari analisa komposisi gradasi diperoleh komposisi campuran agregat kasarnya yaitu 39%, halusnya yaitu 54,5%, serta fillernya yaitu 6,5%. Komposisi aspal campurannya itu ditentukan oleh nilai kadar aspal optimum. Kemudian yang keempat yaitu tahap pembuatan benda uji. Yang pertama yaitu tahap persiapan untuk mempersiapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Yang kedua, pisahkan agregat ke dalam fraksi-fraksi yang sudah ditentukan. Yang ketiga, pencampuran benda uji. Yang keempat, pemadatan benda uji. Lalu yang kelima, ada jumlah benda uji silinder. Jumlah benda uji silindernya itu ada 27. Setelah itu, ada metode pengujian sampel. Pengujian sampel dilakukan sesuai dengan prosedur Marshall test yang dikeluarkan oleh RSNI M01 tahun 2003. Sistem pembebanan dan penempatan benda uji pada pengujian Marshall menggunakan alat ini sesuai dengan prosedur ASTM D693112. Adapun skema pengujian kuat tarik tidak langsung terlihat pada gambar yang ada di bawah ini. Pada gambar A dan gambar B. Kemudian analisa data. Yang pertama analisa stabilitas Marshall menggunakan rumus SM sama dengan 1000 dikali P dikali K per G dan MQ sama dengan SM per F. Untuk berat jenis, bulk dan apparent total agregat, rumusnya yaitu GSB total agregat sama dengan P1 ditambah P2 tambah P3 sampai dengan PN per P1 per GSB1 tambah P2 per GSB2 ditambah P3 per GSB3 sampai PN per GSBN. Untuk berat jenis efektif agregat, rumusnya itu GSE sama dengan PMM kurang PB
per PMM per GMM kurang PB per GB. Untuk rumus berat jenis maksimum campuran, yaitu GMM sama dengan PMM per PS per GSE ditambah PB per GB. Adapun rumus berat jenis bulk campuran padat yaitu sama dengan WA per V bulk. Untuk penyerapan aspalnya itu PBA sama dengan GSE kurang GSB per GSE kali GSB kali 100. Untuk rumus kadar aspal efektif yaitu PB sama dengan PB dikurang PBA per 100 kali PS. Adapun untuk rumus rongga di antara mineral agregat atau void in the mineral aggregate atau VMA adalah VMA sama dengan 100 dikurang GMB kali PS per GSB. Untuk rongga di dalam campuran atau void in the compact mixture atau VIM sama dengan 100 dikali GMM kurang GMB per GMM. Untuk rumus rongga udara yang terisi aspal yaitu sama dengan 100 dikali VMA kurang VIM per VMA. Adapun analisis pengujian kuat tarik tidak langsung, rumusnya yaitu ITS sama dengan 2000 dikali P dikali K per Pi dikali D kali T. Selanjutnya, bagan diagram alir penelitian yaitu yang pertama, mulainya persiapan bahan dan alat, kemudian pengujian karakteristik bahan, lalu karakteristik fisik agregat kasar, halus, filler abu batu, lalu pengujian agregatnya menurut SNI yang ada di tabel ini, yang ada di bagian ini. Selanjutnya karakteristik fisik aspal penetrasinya itu 60-70 menggunakan SNI ini. Untuk karakteristik aspal butir B30/50 pengujiannya menggunakan RSNI M05 2004 dan karakteristik fisiknya itu dan kimia abu boilernya pengujiannya itu menghasilkan berat jenis dan mineralogi. Setelah melakukan 4 pengujian tersebut, dilakukannya mix design ACBC dengan 8% asbuton. Yang kemudian pembuatan dan pengujian benda uji Marshall ACBC dengan 8% asbuton sesuai variasi dengan kadar aspal acuan, penentuan KO ACBC mengandung 8% asbuton. Setelah itu, dilakukannya analisis kuat tarik tidak langsung, lalu penyajian hasil dan pembahasan. Setelah itu selesai. Sekian pemaparan proposal penelitian dengan judul dan materi tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.